Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardianto. Selaku moderator, saya akan membuka materi yang kedua. Materi yang kedua adalah konsep asuhan keperawatan pada neonatal asphyxia yang akan disampaikan oleh Mbak Septi. Silakan Mbak Septi. Baik, terima kasih Kak Irfan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua pada pagi hari ini, yaitu mengenai konsep asuhan keperawatan pada neonatal asphyxia. Nah, cakupan materinya yang pertama yaitu ada definisi asfiksia, etiologi, tanda dan gejala, patofisiologi, pathway, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis, pengkajian, diagnosis, dan juga intervensi. Next, Kak. Nah, langsung masuk ke definisi asfiksia neonatorum, yaitu adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnu, serta sering berakhir dengan asidosis. Asfiksia sendiri adalah kegagalan untuk memulai dan melanjutkan pernapasan secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah lahir. Bayi mungkin lahir dalam kondisi asfiksia atau mungkin dapat bernapas, tetapi kemudian mengalami asfiksia beberapa saat setelah lahir. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya secara umum dikarenakan adanya gangguan pertukaran gas atau pengangkutan oksigen dari ibu ke janin pada masa kehamilan, persalinan, atau segera setelah lahir. Penyebab kegagalan pernafasan sendiri pada bayi yaitu dikarenakan ada faktor ibu, faktor plasenta, faktor janin dan neonatus, dan juga faktor persalinan. Kemudian masuk ke tanda dan gejala pada bayi baru lahir dengan asfiksia menurun. Antara lain, yang pertama, tidak bernafas atau napas megap-megap atau pernapasan cepat, pernapasan cuping hidung. Kemudian pernapasan tidak teratur atau adanya retraksi dinding dada, tangisan bayi lemah atau merintih, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai, dan juga denyut jantung tidak ada atau lambat. Nah, patofisiologinya, segera setelah lahir, bayi akan menarik napas yang pertama kali atau menangis. Pada saat ini, paru janin mulai berfungsi untuk resoirasi. Alveoli akan mengembang, udara akan masuk, dan cairan yang ada di dalam alveoli akan meninggalkan alveoli secara bertahap. Bersamaan dengan ini, arteriol paru akan mengembang dan aliran darah ke dalam paru meningkat secara memadai. Selanjutnya, bila janin kekurangan oksigen dan kadar CO2 bertambah, maka timbullah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga denyut jantung janin atau yang biasa disebut dengan DJJ menjadi lambat. Jika kekurangan oksigen terus berlangsung, maka nervus vagus tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah kini rangsangan dari nervus simpatikus sehingga denyut jantung janin menjadi lebih cepat dan akhirnya irreguler dan menghilang. Janin akan mengadakan pernapasan intrauterin dan bila kita periksa, kemudian terdapat banyak air ketuban dan mekonium dalam paru. Bronkus tersumbat dan terjadi atelektasis. Bila janin lahir, alveoli tidak berkembang. Nah, kemudian jika berlanjut, bayi akan menunjukkan pernapasan yang dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah bayi juga mulai menurun, dan bayi akan terlihat lemas. Pernapasan makin lama makin lemah sampai bayi memasuki periode apnoe sekunder. Selama apnoe sekunder, denyut jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah terus menurun. Bayi sekarang tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan dan tidak akan menunjukkan upaya pernapasan secara spontan. Nah, ini ada pathway-nya.
Bisa dilihat nggih, teman-teman. Kemudian masuk ke dalam pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan diagnostik adanya asfiksia pada bayi, yaitu yang pertama, pemeriksaan analisa gas darah, kemudian yang kedua, pemeriksaan elektrolit darah, yang ketiga, berat badan bayi, kemudian penilaian Apgar score, dan yang terakhir ada pemeriksaan EGC dan CT scan. Nah, masuk ke dalam penata laksanaan medis, penggunaan alat bantu pernapasan untuk mengalirkan udara ke paru-paru bayi, sebagian bayi mungkin akan membutuhkan tambahan gas nitrik oxide melalui tabung pernapasan. Kemudian, pemberian obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah dan meredakan kejang apabila terjadi. Sedangkan penata laksanaan keperawatan yaitu yang pertama, membersihkan jalan napas dengan pengisapan lendir dan kasa steril. Yang kedua, potong tali pusat dengan teknik aseptik dan dengan antiseptik. Kemudian, apabila bayi tidak menangis, lakukan beberapa rangsangan. Dan yang terakhir, apabila nilai Apgar pada menit kelima sudah baik, yaitu kisaran 7-10, maka lakukan perawatan selanjutnya. Nah, masuk dalam pengkajian akan diteruskan kepada rekan saya, kepada Kak Dewi Aisyata, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Septi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Septi, yaitu pengkajian. Pengkajian adalah proses pengumpulan data untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang dialami klien. Pengkajian dilakukan dengan berbagai cara, yaitu anamnesa, observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di laboratorium. Next, Kak. Selanjutnya, sebelum melakukan pengkajian riwayat keperawatan, dilakukan pengkajian identitas pasien, seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku atau bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit, nomor register, dan diagnosa medik. Dan juga identitas penanggung jawab, seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta status hubungan dengan pasien. Next, Kak. Selanjutnya ada pengkajian bayi resiko tinggi asfiksia, meliputi yang pertama biodata, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat kehamilan dan persalinan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima pemeriksaan fisik. Selanjutnya, Kak. Diagnosis. Diagnosis keperawatan menurut NANDA 2015 sampai 2017 ada satu, yaitu gangguan pertukaran gas hubungan dengan gangguan aliran darah ke alveoli, alveola edema, alveoli sampai perfungsi. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas. Yang ketiga, hipotermi hubungan dengan terpapar lingkungan dingin. Yang keempat, pola makanan bayi tidak efektif berhubungan dengan kegagalan neurologis. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini kan ada intervensinya ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri, nggih. Apa ada pertanyaan? Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Kak Irfan sebagai moderator. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novika Septiani. Izin bertanya kepada materi tadi.
Kapan dilakukan down skor pada bayi yang dicurigai mengalami asfiksia? Terima kasih. Boleh tanya Oke, satu lagi ya? mungkin ada lagi pertanyaannya. Boleh tanya satu lagi Kak? Iya Kak, silakan bertanya. Oke, pertanyaannya, kenapa asfiksia itu bisa menyebabkan edema otak pada anak? Udah itu aja ya. Iya Kak. Ada dua pertanyaan untuk Mbak Septi dan Mbak Dewi. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwinovika, nggih. Iya, Kak. Kapan dilakukan down skor pada bayi yang dicurigai mengalami asfiksia? Jawabannya yaitu down skor dilakukan pada bayi yang dicurigai asfiksia apabila didapatkan salah satu atau lebih tanda di bawah ini, yaitu ada grunting, yang kedua nafas sumping hidung, yang ketiga takipenea, yang keempat retraksi dinding dada atau case in drawing. Gimana Mbak Dwi Novika? Ya, terima kasih, Kak. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih Kak. Baik, kemudian saya izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Dai. Mas Dai masih berada di dalam forum. Pertanyaannya yaitu, kenapa asfiksia dapat menyebabkan edema otak pada anak? Nah, seperti yang kita ketahui, edema cerebri adalah bengkak di otak yang dapat terjadi karena asfiksia berat. Kemudian, bayi kekurangan oksigen sehingga terjadi gangguan asam basa di dalam darah dan kejang berulang atau lama. Bagaimana Mas Dai, apakah bisa dipahami? Bisa Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan lagi kepada Mas Moderator. Terima kasih buat Mbak Septi dan Mbak Dewi telah menjelaskan materi yang kedua. Dan di sini cukup. Untuk materi yang kedua telah selesai dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.